Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya FM Pulotra, NIM 210 33 90, Prodi Pendidikan Fisika, mata kuliah Praktikum Fisika Dasar, dosen pengampu DRA Mutiani MPD. Di sini saya akan menjelaskan hukum kekalahan energi, mekanik, dan momentum linier. Teori dasar. Jika gaya konservatif adalah satu-satunya gaya yang melakukan usaha pada benda, maka usaha yang dilakukan oleh gaya sama dengan pengurangan energi potensial sistem dan juga sama dengan pertambahan energi kinetik sistem benda. Sebuah gaya disebut konservatif jika usaha yang dilakukannya pada benda adalah nol. V total sama dengan integral V kali ds sama dengan min EP sama dengan plus EK. Jadi sigma EK tambah sigma EP sama dengan 0. Jumlah energi kinetik dan potensial merupakan energi mekanik. Sigma EM sama dengan sigma EK tambah sigma EP. Sigma EM sama dengan 0, sehingga EM 2 kurang EM 1 sama dengan 0. Karena tidak mengalami perubahan, maka energi mekanik total selama benda bergerak adalah tetap. EM 1 sama dengan EM 2. Ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi mekanik, yang menyatakan bahwa jika pada suatu sistem bekerja gaya-gaya konservatif, maka energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap. Energi potensial yang dipengaruhi oleh gravitasi merupakan energi alami yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah kerja industri saat ini. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai pengganti energi mesin. Kasus ini dapat ditinjau pada industri hiburan roller coaster. Roller coaster bekerja dengan menggunakan prinsip energi yang sangat berkaitan dengan merupakan aplikasi dari fisika. Mesin berupa conveyor digunakan untuk menjalankan roller coaster sampai ketinggian tertentu. Akan tetapi, setelah mesin dimatikan dan roller coaster berjalan tanpa menggunakan energi dan mesin. Prinsip digunakan dalam roller coaster sehingga dapat berjalan adalah gravitasi, energi mekanik, dinamika gerak, gaya sentripetal, dan gaya gesek. Selain itu, lintasan roller coaster tidak selalu naik turun berupa parabola. Seringkali untuk meningkatkan adrenalin, lintasan dibuat menyerupai loop. Sehingga perlu kita membahas mengenai gerak melingkar dan gaya sentripetal yang mempengaruhi roller coaster, sehingga dapat melintasi loop dengan aman. Kapan energi kinetik maksimum terjadi? Bagaimana energi potensial dan bagaimana konsep hukum kekalahan energi mekanik yang dimanfaatkan dalam dunia industri roller coaster. Prosedur kegiatan. Yang pertama, buka link. Yang kedua, klik bagian batang, kisi-kisi, dan kelajuan yang terdapat di pojok kanan atas. 3. Tempatkan pemain skateboard pada sisi bagian paling atas dari lintasan. 4. Klik tombol play. Yang kelima, ketika skateboard berada dalam posisi bawah, tombol stop. 6. Pada bagian batang, selanjutnya terjadi jawablah pertanyaan nomor 1 sampai 3 pada pengamatan. Yang ketujuh, klik tombol play. Yang ke-8, ketika skateboard berada pada posisi paling atas, tombol stop. Klik tombol stop. 9. Lihat bagian batang dan kelajuan yang terjadi. Jawablah pertanyaan nomor 4 sampai 6 pada data pengamatan. Yang 10, klik tombol play. 11, ketika skateboard berada pada posisi tengah, klik tombol stop. 12, lihat bagian batang dan kelajuan yang terjadi. Jawablah pertanyaan nomor 7 pada pengamatan. 13, ulangi langkah-langkah di atas lintasan skateboard yang ekstrim seperti gambar berikut. Ini gambar 1 kereta luncur roller coaster yang sedang meluncur pada lintasannya. Momentum linier. Teori dasar. Seorang pemanah 60 kg berdiri di atas permukaan es yang licin menembakkan anak panah 0,5 kg secara horizontal pada kelajuan 50 meter per sekon. Dari hukum Newton 3, kita mengetahui bahwa yang diberikan
panah pada anak panah yang disertakan oleh semua sebuah gaya pada arah berlawanan dengan panah. Dan pemanah ini akan menyebabkan pemanah terdorong ke belakang. Akan tetapi dengan kelajuan akan tetapi dengan kelajuan berapa kita tidak dapat menjawab pertanyaan ini menggunakan hukum Newton 2 maupun pendekatan energi. Karena informasi yang dapat tersedia tidak memadai, kita dapat memecahkan persoalan di atas bila kita memperkenalkan suatu besaran yang menggerakkan gerak, yang menggambarkan gerak, yaitu momentum linear. Momentum didefinisikan sebagai perkalian massa benda dengan kecepatannya. Momentum dapat dinyatakan sebagai ukuran kesulitan mengubah cenderung gerak benda. Secara matematis, momentum linear dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan mv. Mari kita aplikasikan strategi pemecahan masalah kita. Konsep konseptualisasikan sistem dua vertikal yang terisolasi seperti apa. Pada gambar 1, misalkan massa M1 dan M2 yang bergerak dengan kecepatan F1 dan F2 pada waktu sesaat. Oleh karena sistem terrealisasi, satu-satunya gaya yang bekerja pada satu vertikal adalah gaya dari vertikal yang satunya dan tidak dapat mengklarifikasikan situasi ini sebagai situasi di mana kita dapat menerapkan hukum Newton. Jika gaya partikel 1 bekerja pada partikel 2, maka pasti ada gaya keduanya yang besarnya sama tetapi arah berlawanan yang dikerjakan oleh partikel 2 dan partikel 1. Gaya-gaya membentuk aksi reaksi berdasarkan hukum Newton 3. Sehingga F12 sama dengan min F21 kita mengkondisikan situasi ini sebagai F22 tambah F12 sama dengan 6. Mari kita analisis situasi ini dengan menggunakan hukum Newton 2. Selama waktu tertentu, partikel yang saling berinteraksi dalam sistem tersebut mengalami percepatan. M1 A1 tambah M2 A2 sama dengan M1 dV1 per dt tambah M2 dV2 per dt sama 0. Jika massa M1 dan M2 konstan, maka d terkurung M1 kali F1 tambah per dt tambah d M2 per dt sama dengan 0. dm1 tambah dmv2 per dt sama dengan 0. dp tambah dp1 tambah p2 per dt sama dengan 0. dp constant here. Perhatikan bahwa turunan dari momentum sistem terhadap waktu adalah 0. Maka dapat dikatakan bahwa momentum sistem kekal. Hal ini disebut juga sistem hukum kekalan momentum linear. P1 tambah P2 sama dengan P1 tambah P2 dengan menstitusikan persamaan 1 diperoleh M1 F1 tambah M2 F2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Tumbukan adalah salah satu contoh situasi dengan momentum kekal. Ada jenis tumbukan yaitu tumbukan elastik sebagian dan tumbukan tak elastik. Pada tumbukan elastik tidak ada energi kinetik yang hilang sehingga energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir. Hukum kekekalan energi kinetik berlaku pada tumbukan elastik. Sebagian terdapat energi kinetik yang hilang sehingga energi kinetik awal tidak sama dengan energi kinetik akhir, sedangkan pada tumbukan tak elastik, kedua benda bertumbukan bergerak bersama dengan kecepatan akhir yang sama. Perhatikan bahwa turunan dari momentum sistem terdapat waktu adalah 0. Maka dapat dikatakan bahwa momentum sistem kekal. Hal ini disebut juga dengan hukum kekekalan momentum. P1 tambah P2 sama dengan P1 tambah P2. Dengan mensubstitusikan persamaan 1 diperoleh M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Tumbukan adalah salah satu contoh situasi dengan momentum kekal. Ada 3 jenis tumbukan yaitu tumbukan elastik sebagian, tumbukan tak elastik. Pada tumbukan elastik ini tidak ada energi kinetik. Pada gambar 2, A. Benda satu bermassa M1 bergerak dengan kecepatan F1 ke arah kanan, ke arah benda 2.
Sedangkan benda 2 bermassa M2 bergerak dengan kecepatan V2 ke kiri ke arah benda 1. Energi kinetik sebelum tumbukan ada Eka sama dengan 1 per 2 M1 V1 kuadrat tambah setengah M2 V2 kuadrat. Sedangkan energi kinetik sistem setelah tumbukan dituliskan sebagai berikut. Eka sama dengan 1 per 2 M1 aksen 1 2 1 kuadrat tambah setengah M2 V2 kuadrat. Alat dan bahan. Komputer, laptop, atau Android, software, simulasi collision, lab, and HTML. Jaringan internet, prosedur kegiatan. Tahap persiapan, 1. Nyalakan komputer atau laptop atau notebook. 2. Pastikan komputer atau laptop atau notebook yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan makromedia Flash. Carilah tempat di mana software aplikasi collision simpan pada komputer atau laptop notebook Anda. 4. Observasi aplikasi Collision N. Tumbukan elastik. Bukalah aplikasi N komputer atau netbook yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Pilih tombol 1 dimensi pada menu kontrol. Selanjutnya menonaktifkan reflecting border. Yang ketiga, aturlah tingkat aktivitas pada 1%. Yang keempat, tempat bola 1 pada posisi 1,0, pada bola 2 pada posisi 3,0. Amati tumbukan terjadi pada selang waktu tertentu. Silahkan tentukan sendiri banyak 3 selang waktu. Catat kecepatan masing-masing bola sesaat sebelum sudah tumbukan. Jangan lupa kecepatan merupakan besaran vektor. Tulis hasil pada tabel 1. Tumbukan tak elastik. 1. Bukalah aplikasi lab pada komputer atau laptop yang dilengkapi dengan aplikasi Java. 2. Pilihlah tombol 1 dimensi pada menu kontrol. Selanjutnya menonaktifkan centang reflection border. 3. Telah tingkat elastisitas pada 0%. 4. Tempat bola 1 pada posisi 1,0, pada bola 2 posisi 3,0. 5. Amatilah terjadi pada selang waktu tertentu. Silahkan tentukan sendiri sebanyak 3 satuan waktu. 6. Catat kecepatan masing-masing bola sebelum dan sesudah tumbukan. Jangan lupa kecepatan merupakan vektor. Tuliskan hasil pada tabel 2. 7. Ulangi langkah-langkah 4-6 dan memvariasikan penambahan massa pada tiap bola. Sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.